Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibn Maryam li bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Shadaqallahul azim. Saudara pemirsa dimanapun berada, wabil khusus keluarga besar SMK SMP Mandiri yang dirahmati Allah yang berbahagia. Pertama dan utama, mari bersama-sama kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat bersua perdana atau pertama kali di podcast SMK Mandiri ini. Itu semuanya merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan perkataan para ulama yang menasihati kita semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa hami 'alaiha bi syukril ilah fa innal ilaha sari'un niqam. Jika kau mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jagalah nikmat Allah tersebut dengan mensyukuri nikmatnya. Dan jika engkau mengingkari nikmat Allah, maka Allah sangat cepat untuk menghapus nikmat yang ada pada diri kita, sesuai dengan firman-Nya yang mengingatkan kepada kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna azabi la syadid. Jika kau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada kalian, kepada kamu, kata Allah, la azidannakum, maka nikmat itu akan aku tambahkan. Wa la in kafaratum, dan jika kau ingkari, inna azabi la syadid, maka azab aku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin, pemirsa podcast SMK Mandiri di mana saja berada. Kemudian tidak lupa yang kedua, kita mengucapkan salam, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena berkat beliaulah, dengan perantaraan beliaulah yang membimbing kita, menuntun kita dari jalan kesesatan, jalan kegelapan menuju cahaya, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dinul Islam. Saudara pemirsa di mana saja berada, wabil khusus keluarga besar SMK Mandiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan Mutiara Hati yang perdana ini, izinkan Al-Fakir menyampaikan satu buah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sekarang ini kita masih berada suasana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Fakir mengutip satu buah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah As-Saff ayat 6,
yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam li bani Israil. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihi salam berpidato di depan kaumnya Bani Israel yang menyatakan, memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa akan datangnya nabi terakhir, yaitu yang bernama Ahmad. Jadi yang pertama, tujuan beliau berpidato atau berceramah di depan kaumnya yang menyatakan bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua, beliau menegaskan bahwa membenarkan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum beliau diutus. Kemudian yang ketiga, memberikan kabar gembira kepada Bani Israel akan datangnya nabi terakhir yang bernama Ahmad. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kabar gembira itu apabila nabinya atau bayinya telah lahir di muka bumi ini. Namun Nabi Isa alaihissalam menyatakan bahwa nabi yang akan datang itu belum lagi lahir. Bahkan datangnya nabi akhir zaman itu yang disampaikan oleh Nabi Isa nanti kurang lebih 500 tahun atau 700 tahun yang akan datang. Tetapi beliau telah menyatakan kabar gembira akan datangnya nabi terakhir itu, dan namanya pun beliau sampaikan bahwa nama nabi terakhir itu adalah Ahmad. Saudara kaum muslimin, keluarga besar SMK Mandiri yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa nama nabi terakhir itu adalah Ahmad bukan dimaksudkan seperti pemahaman orang-orang yang salah yang menyatakan bahwa nabi terakhir itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Itu jelas penafsiran, penterjemahan yang salah, bahwa maksud daripada nabi terakhir yang bernama Ahmad ini adalah ditafsirkan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa kata beliau, aku ini punya 5 nama. Bahwa nama aku ini, kata Nabi, ada 5 nama. Yang pertama Al-Mahi, kemudian Al-Hashir, Al-Aqib, kemudian Muhammad, juga Ahmad. Itu merupakan nama lain dari nama Nabi Muhammad SAW. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang berbahagia. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 129 ada satu buah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau membina Ka'bah, setelah beliau membangun Ka'bah. Beliau memanjatkan satu buah doa yang kurang lebih bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim dalam doanya tersebut, ya Allah, utuslah di antara mereka rasulan minhum, seorang rasul dari golongan mereka, yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhumul kitab, dan yang mengajarkan kepada mereka kitab Al-Qur'an, wal hikmah, dan kata-kata hikmah, kata-kata yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, wa yuzakkihim, dan yang mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Lalu apa yang terjadi dari doa Nabi Ibrahim ini? Allah kabulkan doanya itu kurang lebih
30 generasi setelah itu. Artinya doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah, yaitu yang mana beliau memanjatkan kepada Allah agar di kota Mekah atau di negeri Arab itu Allah utus seorang rasul, nabi akhir zaman yang membacakan kitab-kitab Allah, yang membacakan Al-Quran, yang mengajarkan mereka kata-kata hikmah, kemudian mensucikan mereka dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Akhirnya alhamdulillah Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudara, keluarga besar podcast SMK Mandiri yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena momentum sekarang ini masih suasana Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menyatakan mewasiatkan, memesankan kepada umatnya melalui sabdanya yang mulia. Kata beliau, adibu auladakum ala salasi khisalin, didiklah anak-anakmu tentang 3 perkara. Jadi anak-anak itu harus dididik tentang 3 perkara, sebab kalau tidak dididik anak itu tentang 3 perkara, maka dikhawatirkan dia akan menyimpang, memiliki pemahaman yang sesat dan memiliki akhlak yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Apa pesan beliau itu? 3 perkara, yaitu yang pertama hubbi nabiikum, mencintai nabinya. Bagaimana anak bisa mencintai nabi jika mereka tidak kenal nama nabinya, tidak kenal anaknya, tidak tahu sejarahnya, kapan Nabi Muhammad lahir, di mana beliau dilahirkan, kemudian siapa yang memelihara beliau setelah ayahnya meninggal, setelah beliau dewasa kapan diutus, kemudian di mana beliau hijrah, kapan beliau meninggal, dan di mana beliau dimakamkan. Bagaimana seorang anak bisa mencintai nabinya jika mereka tidak kenal dengan nabinya? Kemudian makanya momentum peringatan Maulid, suasana Maulid ini adalah sangat baik sekali untuk mengajarkan anak-anak mengenal nabinya, sehingga apabila mereka kenal dengan nabinya, kenal dengan sebenar-benarnya, mereka akan cinta kepada nabinya. Kemudian yang kedua, hubbi ahli baitih, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang ini ada suatu pemahaman, suatu pengajaran yang menyimpang, yang menyatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad telah terputus. Ini jelas sekali bertentangan dengan ijma' ulama. Sebagaimana yang kita ketahui, sumber hukum Islam itu adalah 4. Sekali lagi, sumber hukum Islam itu ada 4. Salah satu dari sumber hukum Islam yang 4 itu adalah ijma' ulama. Ijma' ulama yang jelas menyatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad, baik itu sayyid, baik itu syarif atau syarifah ataupun habaib, itu ijma' ulama sudah menyatakan beliau nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akidah ini, keyakinan ini harus dikenalkan kepada anak-anak, jangan sampai mereka terombang-ambing ikut pemahaman yang keliru yang menyatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad telah terputus dan mereka akan tersesat dan ikut pada pemahaman yang menyimpang. Inilah yang menyatakan bahwa termasuk daripada mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Anak-anak diajarkan untuk membaca Al-Quran. Bagaimana anak-anak sekarang ini, baik itu dari SD, SMP, SMA, SMK, banyak anak-anak yang tidak pandai membaca Al-Quran. Mereka hanya pandai berbahasa Inggris, pandai matematika, lihai IT, pandai komputer, tetapi orang tua mereka lupa tentang pentingnya pengajaran membaca Al-Quran. Bagaimana mereka nanti setelah masa tuanya, bagaimana mereka bisa sholat, bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran, sedangkan mereka tidak pandai membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Bagaimana anak-anak yang akan datang
bagaimana masa tua mereka apabila mereka tidak pandai membaca Al-Quran. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai memiliki generasi yang lemah iman, lemah ekonomi, dan lemah keyakinan. Apabila anak sampai lemah iman, lemah keyakinan, lemah akidah, maka mereka akan mudah tersesat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian apabila mereka telah mencintai nabinya, mencintai keluarganya, mencintai Al-Quran, kemudian apa bukti bahwa kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW? Tidak lain yang tidak bukan, yang harus kita lakukan adalah yang pertama dan yang utama, mencontoh ibadah nabinya, mencontoh ibadah Nabi Muhammad SAW. Jika kita tidak mampu mencontoh ibadah beliau, bagaimana tahajudnya, bagaimana beliau solat membaca Al-Quran sampai berjus-jus, kita tidak bisa mengikuti ibadah beliau yang luar biasa sampai bengkak-bengkak kakinya. Cukup kita mampu mengerjakan solat sunat yang rawatib, membaca Al-Quran biarpun hanya 1 halaman atau setengah halaman, yang jelas rutin istiqamah kita bacakan. Tidak mampu kita 100%, cukup biarpun hanya 1%, itu sudah alhamdulillah menunjukkan bahwa kita mencintai Nabi kita. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah bukti kita mencintai Nabi kita adalah banyak-banyak berselawat kepadanya. Sebagaimana sabda atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, kata Allah, a'udzu minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, maka ucapkanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti kita bahwa kita mencintai Nabi kita, mencintai agama ini, mencintai akhlak beliau dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kita bisa termasuk menjadi umat Nabi Muhammad yang dikenal oleh Nabi nanti di akhir zaman, sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat nabinya yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dapat saya Al-Faqir sampaikan. Lebih kurangnya Al-Faqir mohon maaf. Lebih kurangnya saya jika ada kata-kata yang keliru, yang tidak berkenan, Al-Faqir mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat Al-Faqir sendiri dan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.